Jangan sembarangan percaya nubuat. Banyak nubuat yang ternyata lu buat. Pasti keliru dia. Dia bukan pendeta yang benar. Shalom saudara, kembali kita masuki Abam atau episode 1138. Saya didampingi oleh pendeta Dr. Andris. Mari kita mulai. Dari pria usia 53 tahun, duda cerai mati, memiliki 2 anak dari Sumatera Utara, jemaat Protestan kesukuan. Shalom Pak Pendeta Erastus, Tuhan memanggil istri saya tahun lalu di bulan September karena sesuatu penyakit, dan sampai akhir tahun lalu hati saya sangat sedih karena ditinggalkan. Mulai tahun 2024 saya bertekad untuk memulai hidup baru sebagai duda dan menyekolahkan anak-anak saya. Anak saya yang perempuan baru saja diterima di perguruan tinggi negeri dan yang laki-laki diterima di sekolah menengah atas Katolik. Sampai tulisan ini ditulis, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kehidupan saya dan anak-anak diberkati, diberikan kesehatan, pekerjaan, serta diberikan sekolah yang memadai untuk anak-anak. Mendengar cerita di Truth ID, banyak sekali penanya yang mengeluh saat mengalami penderitaan, kekerasan, dan banyak hal lain. Jika dibandingkan dengan kehidupan saya, sungguh saya bersyukur kepada Tuhan sebab kehidupan saya jauh lebih baik dari penanya-penanya tersebut. Kadang saya kasihan melihat Pak Pendeta Erastus yang harus menjawab dan melayani para penanya tersebut. Pak Pendeta, banyak peninggalan pakaian yang ditinggalkan oleh mendiang istri. Jika berkenan, bolehkah saya mengirimkan pakaian-pakaian ke gereja, Pak Pendeta, agar dapat diberikan kepada jemaat yang membutuhkan? Oke. Terima kasih ya. Kami sangat menerima dan menyalurkannya. Ya. Jadi kalau pecinta Abam yang lain, jika tergerak, kami punya urusan dengan pelayanan di wilayah daerah-daerah. Dan kami bisa meneruskan, mendistribute, bisa men-sharingkan ke banyak pihak. Di daerah-daerah, baju mereka kumal-kumal, ya. Baju bekas yang masih layak pakai tentunya, bukan yang tidak layak, itu masih bisa dibagikan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang punya toko baju, stoknya lama, bingung bagaimana menjualnya, dijual murah, nggak dijual, bagaimana? Berikan kepada kami untuk kami teruskan. Ya, Tuhan berkati. Ya. Dan jika diizinkan, mohon dikirimkan alamat penerimanya ya Pak. Siap. Setulusnya saya ingin berbagi kepada saudara-saudara seiman yang hidupnya serba kekurangan, seperti kekurangan dalam hal materi, pangan, dan sandang pakaian. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Pendeta, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan kepada Pak Pendeta agar dapat terus melayani kami. Terima kasih. Anda pria yang baik, Anda akan diperlakukan Tuhan dan sudah diperlakukan Tuhan istimewa, khusus, diberkati. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 56 tahun. Sebentar, kalau bisa, jika mungkin, kalau saya bisa memberikan masukan, jangan menikah lagi. Ya. Tapi kalau Tuhan suruh, ya silahkan. Tapi setahu saya, sepengetahuan saya, lebih baik kita tidak menikah lagi sampai Tuhan datang. Selanjutnya dari wanita usia 56 tahun, sudah menikah di Jawa Tengah. Shalom Bapak Pendeta Erastus dan tim Abam. Saya sering mengikuti Abam dan doa pagi, tapi saya tidak pernah ke gereja sejak menikah. Saya disuruh untuk ikut ajaran yang dianut suami saya, Muslim ya. Tapi hati saya tidak bisa karena saya masih percaya pada Tuhan Yesus. Saya rindu untuk bergereja dan doakan saya ya Pak. Kalau tidak bisa ke gereja, cukup ikuti Truth.id. Anda akan dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan rohanimu akan dipelihara. Saya sering merasa lain karena hidup di lingkungan yang tidak ada orang Kristen. Sering kalau ada perkumpulan di sekitar tempat saya, semua wanita pakai jilbab sedangkan saya tidak. Suami juga pernah menyuruh saya untuk ikut berkumpul seperti mereka. Tapi saya tidak bisa karena minder. Doakan saya juga Pak agar saya percaya diri. Rumah saya berada dekat dengan musola. Tapi kalau ada acara saya sering ikut membantu. Apakah itu salah Pak? Wah, enggak banget. Enggak banget. Ya. Justru mesti harus begitu. Oke.
Satu lagi Pak, suami saya beragama lain Muslim, tapi sering ikut mendengarkan Abam. Dan dia minta saya sampaikan supaya Bapak Erastus mendoakan dia. Suami saya merasa sakit di bagian kepalanya. Katanya rasanya seperti tidak wajar. Mohon doanya Pak supaya kepalanya bisa sembuh, karena dia sering menyuruh saya untuk mengatakan kepada Bapak agar mendoakan dia. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan memberkati Bapak dan tim. Nanti doakan langsung saja. Ini bisa saja dia diguna-guna loh. Oh iya. Iya, ditaruh paku atau ditaruh benda di kepalanya. Kita lepaskan dalam nama Yesus. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 64 tahun, janda cerai mati dari Jawa Barat, Jemaat Rehoboth. Shalom Pak, dulu sewaktu saya masih aktif dalam pekerjaan dan pelayanan di gereja lama saya dipercaya melayani beberapa bidang. Salah satunya adalah saya aktif sebagai pendoa syafaat dan tergabung dalam sebuah komunitas doa. Ini gereja karismatik ya. Karismatik, Pak. Terus setelah saya pensiun dan tidak aktif dalam pelayanan di gereja, saya masih berhubungan dengan teman-teman komunitas doa. Setelah mengikuti pengajaran Pak Eras, saya banyak mengalami perubahan baik dalam cara berpikir, bersikap, dan pemahaman tentang doa. Saya mohon nasihat dan pencerahannya mengenai doa, Pak. Dulu teman-teman saya dari komunitas doa sering berdoa di rumah saya, dan ketika selesai berdoa selalu ditanya, dapat penglihatan apa? Dapat pesan apa dari Tuhan? Ya, mestinya tidak perlu begitu. Ya, kan seringkali malah nanti diada-adakan di karang-karang, jadi rusak. Tapi sekali-kali memang bisa ditanya apakah ada yang mendapat pernyataan dari Tuhan atau penyataan dari Tuhan. Sekali-kali boleh. Tapi kalau selalu begitu, something wrong, ada yang salah. Dan itu kebiasaan tidak baik. Oke. Awalnya saya tidak masalah. Tapi semakin lama saya tidak sejahtera dengan cara berdoa mereka. Dan mungkin Pak Eras paham yang saya maksud. Betul. Doanya terus-terusan berbahasa roh. Kalaupun berdoa, mereka hanya memperkatakan ayat firman Tuhan dari perjanjian lama dan sering bernubuat. Ya, jadi ayat-ayat Alkitab disebut. Bukan salah. Tapi akhirnya doa tidak menjadi dialog dengan Tuhan. Tapi menyebut ayat-ayat Alkitab. Lalu berbahasa roh terus-menerus. Ini juga tidak tepat. Oke. Kemudian saya mundur dan mereka tidak berdoa lagi di rumah saya. Sekarang saya terus berjuang sebagai jemaat Rehoboth Mall Arta Gading untuk hidup kudus, menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendak-Nya, dan fokus langit baru, bumi baru. Tetapi sekian lama tidak berkomunikasi. Beberapa waktu lalu salah seorang teman dari Sulawesi datang ke rumah saya bersama pendoa yang lain. Yang jadi masalah adalah ketika mereka berdoa, mereka masih seperti dulu, dan sekarang malah ditambah dengan suka menumpangkan tangan mereka ke atas kepala saya. Wah, jangan. Jangan menerima. Lain waktu jangan berdoa bersama mereka lagi. Hindari. Tidak boleh orang sembarangan tumpang tangan ke kepala. Apalagi Anda usia 64 tahun loh. Yang mendoakan umur berapa? Saya saja ke orang tua tidak mudah. Ke kepala telinganya pundak. Oke, teruskan. Bila mereka berdoa menggunakan bahasa roh, sekaligus menumpangkan tangan di atas kepala saya refleks menumpangkan tangan saya di atas tangan mereka. Karena dari dulu kepala saya tidak mau ditumpangi oleh sembarang orang. Benar, itu benar. Terus. Bagaimana menurut Pak Eras? Apakah salah melakukan cara seperti ini? Enggak salah. Tapi sebaiknya Anda tidak kumpul lagi dengan orang-orang seperti ini. Percayalah, mereka tidak hidup dalam kebenaran. Oke. Atau saya bicara kepada mereka bahwa saya tidak sejahtera bila kepala saya ditumpangi tangan oleh mereka yang saya tidak ketahui kehidupan dan buah hidupnya. Iya, kalau bisa bicara, tapi hal itu akan melukai dan Anda akan putus hubungan total. Lebih baik Anda menghindari persahabatan dengan mereka. Kalau terpaksa harus dikemukakan bahwa Anda keberatan ditumpangin tangan di kepala. Terima kasih Pak Eras, kiranya Bapak Elohim Yahweh senantiasa memberkati Pak Eras dan seluruh Puji tim Tuhan, Alfa. Anda datang dari satu gereja yang saya kenal betul, gereja Anda ini kemakmuran, dan mereka tidak bertumbuh dalam kebenaran. Yang dibicarakan biasanya berkat-berkat jasmani, perpuluhan, kekayaan bangsa-bangsa diberikan, dan tidak membawa orang ke kerajaan surga. Iblis bisa membuat menyimpang gereja-gereja seperti ini. Oke. Hindari bergaul dengan mereka.
Jangan terima tumpang tangan, karena itu tidak baik, ya, tidak benar. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 30 tahun belum menikah. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim Abam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas jawaban Bapak tentang pertanyaan saya sebelumnya. Mohon izin Pak, saat ini saya butuh saran dari Bapak. Saya dipercayakan untuk menjadi seorang pelatih cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON, Pekan Olahraga Nasional. Cabang olahraga ini ada 2 kategori, yaitu solo, sendiri, dan couple, pasangan. Atlet dalam tim saya sebagian sudah usia dewasa, berusia kurang lebih 20 tahunan. Dan sebagian usia remaja yang kebetulan perempuan semua di rentang usia 13-14 tahun. Salah satu atlet perempuan remaja saya memiliki kecenderungan suka mencari perhatian ke lawan jenis. Kebetulan kami sementara sentralisasi pelatihan. Jadi selama 2 bulan kami dikarantina bersama-sama dengan para peserta dari cabang olahraga lain. Jujur, saya sudah was-was saat mendengar rencana kegiatan ini. Mengingat karakter atlet saya ini, Pak. Ternyata benar dugaan saya, baru 1 minggu saya sudah mendapat laporan dari pelatih cabang olahraga lain yang melihat anak ini berjalan sendirian di lingkungan penginapan kami, di atas jam istirahat malam. Waduh. Selain itu ada laporan juga yang melihat anak ini sendirian berada di tengah-tengah atlet laki-laki cabang olahraga lain. Saya melaporkan hal ini kepada orang tuanya dan saya memanggil anak ini untuk memberikan teguran. Saya mencoba mengapresiasi bakat dia dalam cabang olahraga ini dan saya ingatkan bahwa bakat ini harus diimbangi dengan karakter yang baik. Hanya selang 3-4 hari setelah saya tegur, saya mendapatkan lagi laporan yang sama. Saya mencoba bertukar pikiran dengan pasangannya di cabang olahraga dan saya mengutarakan ketakutan saya karena jangan sampai anak ini rusak ke depannya nanti. Namun pasangannya enggan menegur karena akan merusak chemistry-nya saat tampil di pertandingan. Dan malahan dia sempat mengatakan ke anak ini, sabar-sabar dulu, nanti setelah lomba, terserahlah kamu mau gimana. Saya bingung harus bagaimana mendekati anak ini, Pak. Saya melihat orang tuanya juga kurang memperhatikan dan mengapresiasi bakatnya. Sekalinya datang mengunjungi, orang tuanya habis-habisan menegur anak ini tanpa sedikit pun menghargai kerja kerasnya, bahkan sampai ada di titik ini menjadi atlet untuk PON. Anak ini sekarang sudah sekamar dengan saya di penginapan. Menjadi atlet PON di usia dini. Iya, menjadi atlet PON di usia dini. Ya. Tapi dia selalu menghindar kalau saya ada di kamar dan dia hanya ada saat mau tidur malam. Siang sampai sore dia ke kamar temannya. Saya harus bagaimana, Pak? Saya tidak tega lihat anak ini. Saya merasa saat dia masuk SMA nanti berpotensi jadi rusak, Pak. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan pelayan Bapak bersama seluruh tim Rehoboth Ministry. Anda boleh terbeban untuk orang lain dan menaruh kasih perhatian. Tapi Anda tidak perlu khawatir seperti ini. Sehebat apapun Anda, kalau memang Tuhan tidak sehebat apapun Anda, kalau bukan Tuhan juga tidak bisa. Tetapi Tuhan pun juga tidak bisa menolong dia kalau dia tidak mau ditolong. Jadi penuhi bagianmu semaksimal mungkin, lalu berserah kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan, apa yang Anda harus katakan kepada anak remaja ini. Minta pimpinan Roh Kudus. Anda harus punya persekutuan, fellowship, pergaulan dengan Tuhan secara benar, dan Tuhan memberikan Anda hikmat-hikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Ya, Anda punya beban bagus, hatimu ngasama, tapi jangan khawatir, jangan kamu mengambil bagian yang bukan bagianmu. Bagianmu kau penuhi, di luar itu, lepas dari itu, serahkan ke Tuhan. Oke. Baik, selanjutnya dari wanita usia 68 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Banten, jemaat gereja karismatik. Shalom Bapak Eras dan tim Abam yang Tuhan Yesus kasihi. Maaf Bapak Eras, saya mau cerita sedikit. Pada tahun 1999,
Saya dan suami diajak teman untuk mengikuti KKR di salah satu gereja di Surabaya itu. Surabaya, iya. Waktu itu tempatnya di sebuah hotel di Surabaya, dan kebetulan Bapak Eras yang menyampaikan firman Tuhan. Khotbahnya begitu indah dan dahsyat sehingga kami sangat takjub karena mengena kepada diri kami berdua. Waktu itu baru pertama kali kami mendengar seorang hamba Tuhan yang punya karisma luar biasa dan dahsyat. Sebab selama waktu itu kami hanya mendengar firman Tuhan yang datar-datar saja, kurang power. Pada kesempatan yang sama, Bapak Eras juga membawa seorang anak muda dan memperkenalkan lagu Bapak yang baru. Syairnya, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila aku duduk dan berdiri, mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku, dan seterusnya. Lagu ini membuat hati kami berdua terenyuh. Namun karena kesibukan kami, akhirnya kami terputus dengan Bapak. Singkat cerita, tahun 2021, saya melihat di YouTube dan mendengar khotbah Bapak dan terus mengikuti pengajaran Bapak sampai hari ini di Truth ID, Abam, Logos, Doa Pagi, dan Monoteisme. Kami sangat diberkati dan terjadi perubahan hidup di keluarga kami serta anak-anak kami. Bapak, kami sadar bahwa kami sudah terlambat dan sangat ketinggalan jauh dari perkembangan pengajaran Bapak dibandingkan pertumbuhan iman kami yang masih kerdil tentang firman Tuhan, membuat hati saya susah. Namun demikian kami tetap semangat dan sangat haus akan pengajaran Bapak tentang Logos dan Monoteisme. Maaf Bapak Eras, saya mohon info. Apakah saya dapat membeli buku-buku Bapak tentang Logos atau dalam bentuk PDF di mana ya Pak? Oke, nanti diberi. Udah diberi ya PDF-nya. Oke. Kalau boleh saya mau usul Pak, terkait penayangan acara Abam dapat dipisahkan materinya. Misalnya pengajaran tentang pendalaman firman Tuhan, Logos dan Monoteisme berseri. Jadi dapat ditayangkan di hari tersendiri sehingga materi pengajaran Bapak mudah diserap. Sedangkan pembahasan masalah-masalah rumah tangga dan pribadi di hari tersendiri. Ya oke. Kami mempertimbangkan itu. Terima kasih untuk usulannya. Demikian Pak, terima kasih atas perhatian Bapak dan tim Abam. Kiranya Bapak Elohim Yahweh memberikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak. Dan luar biasa usulannya, terima kasih untuk kesaksiannya, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari wanita usia 38 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Jakarta, Jemaat Rehoboth. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya perihal kebiasaan suami saya. Suami saya kalau mau membeli sesuatu barang, selalu harus dan wajib untuk dibeli. Jika tidak ada uang, maka dia akan membeli dengan cara berhutang dan memakai kartu kredit. Sedangkan cicilan yang masih berjalan lumayan banyak, Pak. Suami saya mengatakan itu adalah cara menikmati hidup. Menurut Pak Eras, sikap seperti itu salah atau benar? Salah sekali. Suamimu akan membawa dirinya kepada kesulitan. Beritahu. Satu kali dia akan terpuruk sampai tidak bisa bangun kalau masih dengan cara ini. Mestinya standarnya orang Kristen itu menjadikan Tuhan kebahagiaan. Tidak mengingini apa-apa kecuali sesuatu itu berguna untuk kehidupan, berguna untuk kemuliaan Tuhan. Beli mobil tentu untuk transportasi, beli jam tentu untuk mengetahui jam, waktu. Tapi untuk prestis, udah punya mobil masih mau yang lain. Orang-orang seperti ini duniawi dan tidak akan masuk surga karena berhalanya itu barang dunia fana. Yesus digoda, dicobai menyembah iblis itu mengingini dunia loh. Mengingini dunia itu menyembah iblis. Dan suamimu ke arah itu. Ingatkan, jangan lakukan itu. Ingatkan, setelah itu jangan bicara lagi. Sekali, 2 kali paling banyak. Setelah itu biar hidupmu diubah menjadi teladan, contoh, dan model dengan mana suami membangun dirinya. Kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang harus menyelamatkan suamimu. Jelas nggak? Ya, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 46 tahun, sudah menikah dari Jawa Tengah. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya. Suami saya Katolik dan saya Kristen. Kami dulu diberkati di Katolik. Tapi saya lama-lama tidak bisa enjoy dan iman saya tidak bertumbuh. Sedangkan suami saya tidak pernah ke gereja dan ikut hanya setahun 2 kali. Jadi apa yang harus saya lakukan ya Pak? Ya, kamu harus lakukan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Dan kalau kamu merasa bahwa di True.id ini kamu diberkati, tetap setia bersama kami, doa pagi, terus mendengarkan firman Tuhan lewat berbagai acara dan pelayanan yang kami berikan dengan berbagai program ya, Wanita Surgawi, Abam dan lain-lain. Terutama doa pagi dan sediakan waktu untuk kamu doa pribadi. Jadi contoh untuk suamimu agar suamimu selamat. Firman Tuhan mengatakan suami yang tidak takut akan Allah diselamatkan oleh kelakuan baik istri. Selamat berjuang, nak. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari wanita usia 21 tahun, single dari Kepulauan Riau, Jemaat Katolik. Shalom Pak Eras, sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak sudah menjawab pertanyaan saya di Abam. Pertanyaan saya kali ini berkenaan dengan pekerjaan saya. Kebetulan saya sudah 3 minggu menjadi admin di salah satu sekolah dan saya tidak punya pengalaman sebelumnya menjadi admin. Oh iya Pak, awalnya saya ditawarkan oleh atasan saya untuk mengisi posisi admin di sekolah dan saya menerima tawaran tersebut karena saya pikir mungkin bisa menjadi pengalaman bagi saya. Awalnya saya masih bisa menikmati pekerjaan saya walaupun belum ada pengalaman. Tetapi masuk minggu ketiga, saya mulai pusing dengan masalah pembayaran di sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen sekolah karena memang tidak pernah punya pengalaman di bidang ini. Saya merasa bingung dan saya ingin keluar dari pekerjaan ini karena saya takut nantinya ada masalah yang berkaitan dengan administrasi yang berkaitan tentang sekolah. Saya kira administrasi sekolah tidak terlalu rumit ya. Kenapa kamu merasa begitu rumitnya? Coba. Jangan menyerah dulu. Ya, di situ kamu mau belajar bukan? Oke. Tahun ini saya juga fokus untuk melanjutkan persiapan kuliah di luar negeri. Tapi dengan adanya pekerjaan ini, fokus saya jadi terpecah karena belum mampu untuk membagi prioritas antara bekerja sebagai admin di sekolah dan belajar untuk persiapan kuliah di luar negeri. Kalau kamu mau kuliah di luar negeri, kamu persiapan bahasa misalnya, ya sebaiknya kamu tidak bekerja dulu. Fokus dulu untuk persiapan ke luar negeri. Oke. Mohon kesediaan Bapak menjawab pertanyaan saya. Apakah saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan saya dan fokus kuliah atau bagaimana Pak? Kalau kamu mau kuliah di luar negeri dan sekarang kamu persiapan untuk bahasa misalnya. Ya kamu kalau bekerja sebagai admin dengan gaji yang saya kira tidak terlalu signifikan, ya lebih baik kamu tidak bekerja, tapi kamu fokus. Sebab kalau kau bekerja, pulang kerja capek, kamu udah nggak bisa belajar lagi. Itu masalahnya. Ya, lebih baik kamu fokus kuliah. Itu kalau orang tua punya biaya loh ya. Yeah. Itu saja. Karena saya tidak tahu kemampuan orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak mampu, ya kamu berhenti bekerja, lalu bagaimana nanti untuk beli tiket, untuk membayar uang sekolah di luar negeri, ya? Tapi rasanya kalau kamu memang mau kuliah di luar negeri dan perlu persiapan, kamu mesti berhenti bekerja. Apalagi ini ribet banget ya rasanya ya. Walaupun nggak ribet, tapi kamu merasa itu ribet ya. Ribet jadi gaduh, ini akan mengganggu konsentrasimu dalam persiapan kuliah di luar negeri. Oke? Ya, Pak. Lebih baik kamu berhenti bekerja dan fokus untuk kuliah di luar negeri. Ya. Baik, selanjutnya dari pria usia 43 tahun, sudah menikah. Memiliki 1 anak dari Jawa Barat, Jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak, ini saya yang dulu pernah terjerumus dosa hawa nafsu sejak kecil. Pada Sabtu tanggal 13 Juli 2024, saya mengikuti acara impartasi spirit di Mall Arta Gading. Itu adalah pertama kalinya saya mengikuti acara bersama para pendeta yang berasal dari kota-kota lain, sekaligus juga melihat Pak Eras secara langsung. Saya duduk di tengah Pak bersama rombongan dari Bandung. Baris ketiga dari depan, sehingga saya bisa merasakan aura dan semangat Pak Eras dengan sangat jelas. Sepanjang ibadah, saya bisa merasakan hati saya bergetar, merinding beberapa kali dan juga hadirat Allah Bapa sangat terasa di tempat itu. Khotbah Pak Eras waktu itu adalah tentang aspek internal dan eksternal kehidupan Kristen. Bapak berkata bahwa kedua hubungan ini harus balance, harus sejalan, dan harus bisa menjaga keseimbangan dua aspek krusial ini.
Namun yang harus diprioritaskan adalah hubungan dengan Tuhan Allah Bapa yang harus diperjuangkan setiap saat, setiap waktu. Ya, jadi pelayanan kepada Tuhan dimulai dari hidup kita yang bersih, yang suci. Ini pelayanan yang benar, ini faktor internal. Baru eksternal, ya, kegiatan gereja, membimbing orang, mentor, berdoa, berkhotbah, dan lain-lain. Oke. Sampai satu saat bisa mengubah orang dan dimulai dari orang paling dekat atau ring satunya orang tersebut. Hubungan dengan manusia bisa menipu, tapi hubungan dengan Allah yang original seharusnya membuat kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Tembak dulu diri sendiri sampai kamu tidak lagi bisa hidup dalam kodrat dosa. Wah, mantap. Kata-kata ini saya jadikan quote of the day-nya. Saya hari itu, Pak. Tembak diri dulu, barusan nembak orang lain. Ya, oke. Benar-benar orisinil, tidak ada yang dibuat-buat dan sungguh mengubah pola pikir kita yang mendengarkan. Saya sangat yakin khotbah Pak Eras ini tidak direncanakan sebelumnya. Benar-benar langsung dari kedalaman hati Pak Eras. Berbeda dari khotbah-khotbah yang pernah saya ikuti di tempat lain. Saya pun tersadar, pantas saja acara ini disebut impartasi spirit. Ternyata benar-benar saya tersalurkan spirit dari Pak Eras. Sepulang ke Bandung, saya menjadi lebih semangat ikut Pak Eras. Sungguh saya tidak menyangka saya bisa menemui Bapak secara langsung, meski saya belum sempat berjabat tangan. Saya sampai berdoa, Pak, dan isi doa saya adalah terima kasih ya Tuhan sudah mempertemukan saya dengan seorang pembimbing dan teladan di bumi, seperti Pak Eras. Saya mohon beri Pak Eras kesehatan prima, naungan Allah Bapa yang selalu mengiringi Pak Eras kemanapun beliau melangkah. Janganlah cepat menjemput Pak Eras ya Tuhan. Saya masih harus banyak belajar dari khotbah-khotbah beliau, dan saya mau diproses dan dibentuk supaya menjadi turut serupa segambar Allah Bapa, sempurna seperti Yesus Kristus, sehingga Pak Eras bisa menjadi juru bicara yang baik untuk saya dan keluarga saya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam kehidupan saya. Terima kasih untuk doa dan harapannya dan kesaksiannya, bagus sekali ya. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 30 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Banten. Shalom Pak, saya mau bertanya, bolehkah jika keuangan dalam keluarga dipegang oleh laki-laki? Siapapun yang mau memegang, tapi sebaiknya bersama-sama tahu dan mengelola. Begitu. Bukan masalahnya siapa yang megang, tetapi harus semua dipahami bersama, diketahui bersama, didiskusikan bersama untuk kepentingan bersama. Karena jujur Pak, saya kurang bisa menghandle keuangan. Ya. Sedangkan suami saya sangat pintar mengatur keuangan. Bahkan uang yang dipegang bisa diputar kembali untuk usaha dan lain-lain. Menguntungkan dan hal positif. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Jawabannya jelas. Tidak masalah siapa yang megang, tapi yang penting dalam persetujuan bersama mengelola uang tersebut ya. Oke, terakhir. Selanjutnya dari pria usia 55 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, Jakarta, dari jemaat Gereja Karismatik kayaknya. Terus. Shalom Pak, saya mau bertanya, apakah nubuatan melalui pendeta bisa menjadi ancaman? Misalnya, anak saya dinubuatkan menjadi pendeta, tetapi anak saya masuk ke perguruan tinggi dulu, lalu setelah selesai akan melanjutkan ke STT untuk ambil pendeta. Nubuatan dari pendeta tersebut katanya apabila tidak dituruti akan meninggal. Enggak, ini salah ini. Enak aja bicara sembarangan. Yang saya mau beritahu, jangan sembarangan percaya nubuat. Banyak nubuat yang ternyata lu buat. Jadi jangan mudah percaya ya. Udah, jangan mudah percaya. Kalau sampai ada pendeta ngomong begitu tadi, saya justru mengatakan itu pendeta nggak benar. Saya justru mau mengatakan bahwa dia salah. Ya, pasti keliru dia. Dia bukan pendeta yang benar. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.